I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Khazinatul Ulum di Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan membahas tentang sistem lembaga pendidikan yang pembahasannya meliputi tentang sistem pendidikan, lembaga pendidikan, fungsi pendidikan, perbedaan lembaga pendidikan, formal dan non formal, pengajaran luar sekolah, macam-macam sekolah, klarifikasi lembaga pendidikan, permasalahan dalam sistem pendidikan nasional dan bagaimana solusi pemecahannya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama Khairunisa, kemudian Sofiatun Mahmudah dan Muhammad Samsudin. Kemudian langsung pembahasan yang akan dibahas oleh Mbak Khairunisa, yaitu sistem pendidikan dan lembaga pendidikan. Kemudian Mbak Sofiatun Mahmudah, yaitu membahas perbedaan lembaga pendidikan formal dan non formal, kemudian pengajaran luar sekolah. Kemudian oleh Mas Muhammad Samsudin membahas tentang pengajaran, macam-macam pembahasan, yaitu sistem pendidikan dan lembaga pendidikan yang akan dijelaskan oleh Mbak Khairunisa. A. Sistem pendidikan. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan semacam teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa dan penentu kualitas sumber daya manusia. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama formal, yang kedua informal, dan yang ketiga non formal. Dilanjut dengan fungsi pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuai segala hal yang bersangka dengan pelaksanaan pendidikan nasional dan Indonesia, yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, serta pendidikan dan lain sebagainya. Meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing dengan internasional. D. Dengan melanjutkan perbedaan lembaga pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yaitu terdapat kurikulum yang berstruktur, memiliki persyaratan tertentu, materi yang dipakai bersifat akademik, memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran, tenaga bimbing dan guru memenuhi kualifikasi tertentu. Dan terakhir, tempat pendidikan dari pemerintahan antar swasta. Pendidikan informal yaitu dengan lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal, persyaratan khusus tidak berlaku, tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan. Pengajaran luar sekolah. Konsep pendidikan luar sekolah merupakan satu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan supaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan, pendidikan mempengaruhi secara penuh. Macam-macam sekolah ditinjau dari segi ditinjau dari segi yang mengusahakan. Satu, sekolah negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pengadaan fasilitas keuangan maupun pengadaan tenaga, diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan-badan swasta. Hal ini sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 47 Ayat 1, terdiri dari SMU dan kejuruan dan madrasah aliyah. 3, pendidikan tinggi, terdiri dari akademi, institut, sekolah tinggi, universitas. Klasifikasi lembaga pendidikan di Indonesia yaitu ada pendidikan formal sekolah,
adalah lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari jenjang prasekolah yaitu kelompok bermain hingga perguruan tinggi, baik yang bersifat pendidikan informal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga. Pendidikan informal jarang disadari dan berlangsung seumur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar keluarga seperti lembaga kursus, kontribusi lembaga pesantren dalam pendidikan. Permasalahan dalam sistem pendidikan nasional dan bagaimana solusi pemecahannya. Kegagalan pendidikan sebuah negara salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan yang digunakan. Di samping faktor-faktor lain yang sifatnya lebih kepada masalah-masalah praksis pendidikan seperti biaya pendidikan, pemerataan pendidikan, serta kualitas pengajar dan pengelolaan pendidikan. Upaya pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sebagai struktur fungsional akan selalu menghadapi tantangan baru. Hal tersebut karena masyarakat yang selalu mengalami kemajuan dengan serta-merta akibat timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru. Tersebut, sistem pendidikan selalu berupaya melakukan pembaruan dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Pembaruan yang terjadi dapat berupa landasan yuridis, kurikulum, dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. Hal ini disebabkan karena landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Cukup sekian dari kami dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk para pendengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.